Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi kita belajar pada pembahasan mengenai teologi sistematika 3. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Serius Bulele. Tempat tinggal saya itu di Sesefrosi, Kecamatan Amadaya, Kabupaten Nia Selatan. Dan pada saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya sekarang semester 4 Prodi Teologi, NIM 08012300, dan dosen pengambil mata kuliah Teologi Sistematika 3 itu Ibu Pendeta Erlina Baru, Magister Teologi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu mengenai soteriologi. Bagian A, pengertian soteriologi. Dalam Perjanjian Lama, yaitu Yashha dengan varian bentuk kata Yeshua, Yeshha, Yoshua, artinya meluaskan tempat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat ini kita membahas tentang soteriologi, itu dapat membebaskan kita dari segala mara bahaya. Soteriologi ini merupakan adalah keselamatan, yaitu Tuhan membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala kebinasaan. Kata Yeshua merupakan lawan kata dari tasar, artinya melipat atau bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman keselamatan yang sungguh, misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir, pelepasan dari tangan musuh. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada malam hari ini kita belajar bagaimana itu tentang soteriologi, itu pembebasan seperti bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir. Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, karena hanya satu nama, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dalam Perjanjian Baru, soteria artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, soteriologi ini merupakan kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Ternyata soteriologi ini kita membahas tentang bagaimana cara Tuhan membebaskan kita. Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita dari segala kebinasaan, dari segala kebinasaan secara rohani, dan segala kebinasaan jadar. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah diselamatkan. Jadi kata soteriologi ini merupakan ajaran doktrin tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, soteriologi ini merupakan ajaran tentang keselamatan. Kita belajar, atau soteriologi ini mempelajari tentang keselamatan, bagaimana keselamatan, bagaimana orang memiliki keselamatan. Orang memiliki keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Sekarang kita masuk pada bagian B, mengapa kita membutuhkan keselamatan. Perlunya keselamatan bagi kita, agar kita tidak binasa, agar kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi supaya kita memiliki hidup yang kekal dan memperoleh hidup yang kekal dan masuk surga. Tetapi orang yang tidak membutuhkan keselamatan, tentu dia akan binasa. Ada 4
fakta rohani intisari Injil, yaitu pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Benar Bapak Ibu Saudara terkasih, semua manusia ini sudah jatuh dalam dosa, mulai dari kaki nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika mereka tidak taat atas perintah Tuhan supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi karena mereka tidak taat, mereka jatuh di dalam dosa. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka jatuh di dalam dosa dan dicampakkan keluar agar mereka tidak lagi tinggal di taman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa merupakan ketika kita tidak taat terhadap perintah Tuhan, kita melakukan apa yang bukan sesuai kehendak Tuhan. Kita sudah melanggar hukum Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita jatuh di dalam dosa. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Ternyata akibat dari dosa itu adalah kerusakan total pada diri manusia, kerusakan rohani yang sudah jauh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berjaga-jaga diri terhadap dosa. Mari kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan kehebatan kita bisa aja tergoda, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita dapat memiliki pertolongan Tuhan. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Yang pertama, kerusakan relasi dengan Allah, yaitu kerusakan relasi dengan Allah, kerusakan hubungan pribadi kepada Tuhan, tidak memiliki hubungan yang intim lagi kepada Tuhan, tidak memiliki persekutuan untuk Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita yang pada saat ini sudah jauh dari Tuhan, mari kita membangun hubungan yang baik lagi kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan, membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah, tidak ada kemauan untuk berjumpa dengannya. Benar Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang menjauhkan diri kepada Tuhan. Ia lebih senang untuk duniawinya, tetapi ia meninggalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada malam hari ini saya mengajak kita agar kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita menjauhkan diri dari dunia duniawi, tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada kemauan untuk berjumpa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang tidak mau ingin jumpa kepada Tuhan. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mau berjumpa kepada Tuhan. Lewat persekutuan kita, lewat kita berdoa, kita akan mengalami perjumpaan di dalam Tuhan. Manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak kita lihat sekarang ini yang melakukan dosa, ia tidak memiliki namanya pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Ia tidak mau meminta pengampunan, karena Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia. Ketika kita mau
mengakui dosa kita, mengakui setiap pelanggaran yang kita lakukan, maka Tuhan dapat mengampuni segala dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Manusia membenci Allah dan juga sebaliknya Allah membenci orang dosa. Manusia saat ini banyak tidak mau datang kepada Tuhan, malah ia membenci Tuhan. Sama hal, Tuhan membenci dosa manusia, tetapi Tuhan mengasihi tubuh kita. Tuhan membenci dosa kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, agar kita tidak melakukan dosa, tetapi kita melakukan setiap perintah Tuhan. Manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik dan kematian rohani, dan selanjutnya terancam pada kematian kekal. Kematian merupakan hal baru yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia mengalami yang namanya kematian total, yang ini kematian fisik, yang artinya kematian yang sudah jauh dari Tuhan. Ia tidak lagi memikirkan hidupnya, ia hanya memikirkan duniawinya. Kematian rohani ini aja, yaitu tidak mau datang kepada Tuhan, tidak memiliki lagi rasa kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mengucap syukur. Kematian merupakan hal baru yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih, kematian ini merupakan hal baru ketika manusia jatuh di dalam dosa. Orang yang belum bertobat ketika ia mati tentu tempatnya neraka. Tetapi orang yang sudah bertobat mengakui segala dosa-dosanya, maka tempatnya di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bertobat agar kita memperoleh hidup yang kekal dan tempat kita, yaitu tempat kita di surga. Yang kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Benar Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita sudah jauh dari Tuhan, kita mengalami kerusakan sesama, kita mengalami permusuhan dengan sesama. Apa kata firman Tuhan? Kasihilah musuhmu, berdoalah baginya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mengasihi sesama kita, tidak memusuhi, tetapi kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri, dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara terbalik atau berlawan arah dengan rencana atau standar Allah. Akibat dosa ini itu berasal dari diri manusia, berasal dari keinginan daging, kemauan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita lebih lagi untuk bersyukur kepada Tuhan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa, tetapi kita selalu ada di dalam Tuhan. Bagian kedua yaitu usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada yang dapat menebus dosa-dosa kita. Tidak ada satupun yang berusaha yang dapat menyelam. Tidak ada seorang pun selain Yesus yang dapat menebus kita. Tidak ada seorang manusia yang berusaha menebus dosanya, tetapi hanya Yesus Kristus yang dapat menebus dosa-dosa kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita percaya kepada Tuhan agar dosa kita dapat diampuni dan kita masuk surga. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Benar Bapak Ibu Saudara terkasih, hanya Yesus satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada jalan selain Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang memiliki kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita
datang ke dukun atau datang kemana saja, kita tidak dapat masuk surga. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mau bersyukur, mau mengucap syukur setiap anugerahnya, kasihnya dalam hidup kita, maka kita akan masuk ke surga. Karena satu-satu jalan untuk menuju kerajaan surga itu Yesus Kristus. Bagian C, prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa prinsip dari doktrin keselamatan ini. Konsep anugerah itu terbagi dua. Yang pertama, anugerah umum. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, anugerah umum ini merupakan setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contohnya, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang, Tuhan memberikan sinar matahari, Tuhan adanya bintang, adanya angin. Itu anugerah umum yang dapat manusia rasakan, yang dapat manusia mengalami anugerah Tuhan. Tetapi anugerah khusus ini yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, anugerah khusus ini merupakan yang diterima manusia secara cuma-cuma, yaitu anugerah keselamatan, anugerah kesembuhan, pemulihan. Itu hanya anugerah khusus, pribadi lepas pribadi yang dapatkan itu. Tetapi ketika orang tersebut jauh dari Tuhan, maka ia tidak mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan. Karena anugerah khusus itu anugerah keselamatan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita menerima secara cuma-cuma, tidak ada yang namanya persyaratan, tidak ada namanya hambatan, tetapi Tuhan memberikan dalam hidup kita secara cuma-cuma. Bagian D yaitu konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Konsep pertobatan sejati yaitu kita benar-benar bertobat, kita benar-benar dalam hati mau mengikut Tuhan, benar-benar mau melakukan setiap perintah Tuhan. Kita dalam hati kita benar-benar bertobat sejati, bukan bertobat yang palsu. Terkadang banyak kita lihat orang-orang sekarang ini, ia bertobat hanya di bibir saja secara palsu. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari saya mengajak kita pada malam hari ini agar kita bertobat dengan sejati, mau mengikut jalan Tuhan Yesus Kristus. Istilah PB yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, beyond, dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, kesadaran moral. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pertobatan sejati yaitu pertobatan secara berpikir positif, sikap yang memiliki seperti Tuhan, sikap yang saling mengasihi, ketetapan hati kita untuk Tuhan, dan kesadaran moral kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bertobat secara sejati, bukan bertobat palsu. Bertobat sejati untuk mengikut jalan Yesus Kristus. Pertobatan bisa saja ternyata palsu atau bukan pertobatan yang sejati karena adanya kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Banyak sekarang ini pertobatan palsu karena
kekeliruan dalam pikirannya. Ia tidak memahami keselamatan itu hanya ada di Yesus Kristus. Ada 3 bagian, yaitu orang yang bertobat karena ada rasa takut atau teror. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang mau bertobat secara sungguh-sungguh karena adanya rasa takut kepada Tuhan, karena adanya rasa ingin mau lagi mengikut Yesus Kristus untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kedua, orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ada orang saat ini ia berusaha untuk menyelesaikan dosanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan dosanya selain Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan setiap dosa kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan 1-2 kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang sudah bertobat sejati, ia meninggalkan setiap dosa yang sudah ia lakukan. Ia tidak lagi melanggar, tetapi ia melakukan perintah Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan mau membaca firman Tuhan, mendalami isi hati Tuhan agar kita mengalami yang namanya perjumpaan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada malam hari ini kita sudah belajar tentang doktrin keselamatan atau soteriologi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat kita belajar pada malam hari ini kita dapat memahami bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan anugerah kasih-Nya dalam hidup kita secara cuma-cuma. Demikian dari pembahasan bab 2 soteriologi. Jika banyak kekurangan kesalahan kata, mohon dimaklumi karena pada saat ini saya terus sedang belajar. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dukung agar saya lebih semangat untuk belajar. Demikian, Shalom.